Mari kita terima firman Tuhan pada pagi hari ini itu dengan hati kita. Saya ingin ulangi ini, saya suka sekali mengulangi ini, bahwa mari kita terima firman Tuhan itu dengan hati kita. Kalau kita terima firman Tuhan dengan hati kita, maka hasilnya adalah kita akan mudah percaya. Kalau kita terima dengan otak atau pikiran kita, maka kita cuma tahu, akan menjadi pengetahuan, kita tidak alami di dalam kehidupan kita. Kita terima firman Tuhan itu dengan hati kita, supaya itu menjadi kuasa di dalam kehidupan kita, percaya supaya kita terima kuasa di dalam kehidupan kita. Mengapa sekarang banyak anak-anak Tuhan kehilangan kuasa? Mengapa sekarang pelayan-pelayan tidak melayani dengan kuasa? Sementara kita seringkali melihat kuasa itu begitu nyata. Kuasa itu bukan cuma terjadi pada waktu KKR, pada waktu kebaktian besar saja. Ketika seorang hamba Tuhan hebat datang baru kita katakan, wow, besar kuasanya. Setiap orang bisa mempunyai kuasa. Untuk bisa memiliki kuasa, ada harga yang harus dibayar. Kita tidak bisa punya kuasa tanpa bayar harga. Kalau kita ingin terima kuasa, kita harus siap bayar harga. Mengapa KKR itu begitu luar biasa? Mengapa setiap kali KKR terjadi lawatan begitu luar biasa? Karena Bapak Ibu perhatikan, sebelum KKR itu terjadi, ada doa keliling. Sebelum KKR itu terjadi, pendoa-pendoa syafaat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelum KKR itu terjadi, mereka berpuasa. Sebelum KKR itu terjadi, mereka berdoa berjam-jam, ya, untuk supaya Tuhan melawat acara KKR itu. Makanya hasilnya luar biasa. Mengapa tidak kita terapkan di ibadah raya? Sebelum kita melayani, kita berpuasa. Di tempat ini, Gereja Petra Kendari ini punya hari puasa, yaitu hari Kamis. Kita bisa pakai itu untuk mempersiapkan pelayanan kita nanti di hari Minggu. Seperti kalau kita membuat acara besar, kita berpuasa, kita merendahkan diri, kita minta kuasa daripada Tuhan, kita minta urapan Tuhan. Kenapa kita tidak berpuasa? Mengapa kita tidak berdoa seperti kalau kita ingin mulai KKR, kita berdoa yang luar biasa. Kita doa kita biasa, tapi sekarang tidak lagi. Kita ubah cara kita berdoa. Kita ubah cara kita mempersiapkan ibadah. Sekarang gereja ini sedang memasuki yang lebih baik lagi. Saya melihat ada satu perubahan yang Tuhan sendiri yang menggerakkan. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, tidak akan bisa itu terjadi. Manusia tidak bisa mengubah manusia, tetapi hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah manusia. Amin. Saya tidak bisa mengubah Bapak Ibu Saudara, tetapi kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan saya bisa mengubah kehidupan setiap orang yang ada di tempat ini. Mengapa banyak orang kehilangan kuasa? Apa penyebabnya? Penyebab utama orang kehilangan kuasa, kekuatan di dalam kehidupannya adalah karena dosa. Dosa itulah yang membuat orang kehilangan kemuliaan Allah di dalam Roma 3 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, ya. Dosa itu membuat orang kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu berbicara tentang kuasa, berbicara tentang hadiratnya. Kita kehilangan kemuliaan Allah saat kita melakukan dosa. Bapak Ibu coba perhatikan ini, ketika kita harus melakukan dosa dan kemudian kita melayani, entah itu sebagai pengkhotbah, sebagai pemimpin pujian, sebagai penari, sebagai choir, kita akan merasakan kita melayani tanpa kuasa. Kita akan melayani seperti kita merasa kosong. Kita melayani seperti kita merasa kita tidak layak. Kenapa? Karena dosalah yang membuat orang kehilangan kuasa. Oleh karena itu mari jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kita melayani, kita mempertahankan kuasa yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Mari kita buka bersama 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-20, tolong dibacakan. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa.
Perhatikan ini baik. Kerajaan Allah artinya kita sedang ada di dalam kerajaan Allah, kita sedang melayani di dalam kerajaannya. Tuhan sebagai raja dan kita sebagai anak-anak raja. Di dalam kerajaan Allah itu bukan cuma perkataan, tetapi yang menjadi poin penting di dalam kerajaan itu adalah berbicara tentang kuasa. Artinya ketika kita melayani di dalam sistem kerajaan Allah, pelayanan kita itu harus mendemonstrasikan kuasa Allah. Kuasa daripada raja itu di dalam kehidupan kita. Harusnya kita sebagai anak-anak raja, kita mempunyai kuasa yang sama dengan Bapa kita di sorga, raja itu. Harusnya kita melayani bukan pelayanan yang biasa. Ya, bukan cuman shalom, ya, bukan cuman sekedar main musik biasa, tetapi kita melayani, kita sedang mengalirkan kuasa Tuhan. Ketika kita katakan shalom, kita sedang melepaskan kuasa Tuhan. Itu harusnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Harusnya setiap ketika kita menyanyi, memuji Tuhan, orang yang baru masuk di gereja, dia terikat dengan kuasa kegelapan. Pada waktu masuk, itu kuasa kegelapan tidak berani untuk masuk. Dia tinggal di pintu, dan kita masuk dilepaskan. Karena ada kuasa di gereja ini. Jangan sampai nanti ketika kita kehilangan kuasa, nanti akan ada mungkin orang yang rindu datang ke gereja tetapi dia adalah pengikut gereja setan, dia datang ke gereja ini. Kuasa iblis itu masih bisa masuk di gereja ini. Ya, kuasa setan itu bisa masuk, kenapa? Karena tidak ada kuasa di gereja. Sehingga puji-pujiannya tidak berkuasa, firman Tuhannya tidak berkuasa, pemain musik juga tidak berkuasa, sehingga iblis merasa tenang dan tidak terganggu dan tidak merasa ketakutan. Jangan sampai itu terjadi di dalam gereja ini. Kita harus memiliki kuasa sehingga setiap siapapun yang datang di dalam gereja ini, mereka pulang selalu diubahkan oleh Tuhan. Pada zaman dahulu kita selalu mengenal kuasa dan kuasa. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan supranatural. Bagaimana Musa membelah Laut Merah, itu kan kuasa. Dia memimpin hampir 3 juta orang Israel. Bukankah dia punya kuasa? Sedangkan ada orang memimpin rumah tangganya saja tidak bisa. Ya, yang 5 orang tidak bisa, karena dia tidak punya kuasa. Tapi Musa dia bisa memimpin 3 juta orang Israel karena dia punya kuasa. Dia bisa membelah Laut Merah, bukan Musanya tetapi kuasa yang ada dalam dirinya. Dia bisa membelah, itu karena kuasa juga. Bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus, itu karena kuasa. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, itu kuasa. Yesus mencelikan mata orang buta, itu kuasa. Elia mendatangkan api dari sorga, itu kuasa. Oh, itu cuma terjadi di zaman dahulu. Di zaman sekarang tidak ada lagi. Di zaman sekarang tidak ada itu orang mati bangkit. Siapa bilang, Bapak Saudara? Ada. Cuman kita mungkin tidak tahu dan tidak melihat. Itu terjadi. Kalau Bapak Ibu suka nonton YouTube, ya, Bapak Ibu bisa cari banyak KKR kesembuhan orang mati bangkit. Dan itu bukan terjadi sesuatu hal yang sebenarnya luar biasa dan sesuatu yang spektakuler itu sebenarnya. Bukan itu. Sebetulnya itu sesuatu yang biasa yang harus kita gunakan di dalam kehidupan kita. Sesuatu seharusnya kuasa itu kita pakai di dalam kehidupan kita. Saya tadi sudah memulai dengan ketika kita buka toko dengan kuasa. Orang dunia mereka pakai kuasa kejahatan iblis untuk bisa menarik pelanggan-pelanggan itu. Mereka pakai kuasa-kuasa dari patung-patung pemanggil berkat untuk datang ke tokonya. Kenapa kita anak Tuhan tidak memakai kuasa Allah untuk mendatangkan berkat di dalam toko kita? Malah kita menjadi ikut-ikutan sama mereka. Karena kita pikir mereka lebih berkuasa daripada kita. Salah besar. Itu iblis yang memanggil. Dan kalau iblis yang memanggil, memang mungkin mereka diberkati, tetapi selalu ada korban, selalu ada tumbal, selalu ada sesuatu di balik semuanya itu. Tapi kalau Tuhan yang memberi, tidak ada apa-apa di belakangnya. Amin.
Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan pasti memberkati kita. Tidak ada syarat-syarat apa, ya, tidak ada korban, tidak ada apa. Kalau iblis yang memberi, selalu ada korban, ya. Kenapa orang pergi ke Gunung Kawi? Supaya dia dapatkan berkat. Dan setelah pulang dari situ diberkati, tapi iblis tidak cuma memberkati, ya, memberikan berkat, tetapi iblis juga memakan korban. Mungkin ada salah satu anaknya yang ya tidak normal, ya. Ada mungkin keluarganya yang meninggal tiba-tiba. Harusnya kita memakai kuasa itu di dalam pelayanan kita. Ketika kita menyanyi, ada kesembuhan yang terjadi. Ketika saya berkhotbah, ada sesuatu yang terlepas di dalam kehidupan kita. Ketika kita bermain tamborin, ada sesuatu yang pecah. Pecah itu artinya apa? Pola pikir yang lama, yang terbungkus, yang sudah bertahun-tahun, yang mengikat kita, itu pecah. Pola pikir lama itu pecah, dan kita menerima sesuatu yang baru. Pewahyuan baru dari Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan terima. Dari mana kita akan terima kuasa? Ada 3 hal yang kita akan dapatkan kuasa itu dari 3 hal. Yang pertama, kuasa itu kita peroleh. Yang pertama dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber kuasa. Kalau kita ingin dapatkan kuasa, kita tidak mungkin dapatkan itu tanpa Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah sumber daripada kuasa. Roh Kudus adalah pribadi daripada Tuhan sendirilah yang ada di dalam kita, dan dia bisa bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kita ada kuasa yang mengalir karena kita mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu perhatikan KKR kesembuhan. Ada pendeta-pendeta yang kalau saya sebutkan pasti Bapak Ibu tahu, ya. Siapa sebut namanya KKR kesembuhan? Dari siapa, mungkin salah satunya adalah Benny Hinn. Selalu kalimat yang ada di dalam mulutnya adalah Holy Spirit. Roh Kudus. Kenapa ada kata itu? Karena dari situlah keluar kuasa. Karena dari situlah mengalir kuasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau ingin punya kuasa, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Tanda kita penuh Roh Kudus adalah kita bisa berbahasa roh. Mari kita buka bersama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Perhatikan ini baik. Roh itu R besar, yaitu Roh Kudus, memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi kita bisa mengadakan mujizat bukan karena kita, tetapi Roh Kudus yang memberikan itu kepada kita. Terus, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Bisa bernubuat itu bukan karena dia bisa, tapi Roh Kudus yang beri. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Iya, di sini huruf besar I, huruf besar itu adalah Roh Kudus. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi karunia bisa bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, bisa mengadakan mujizat, bisa menafsirkan bahasa roh, bisa menyembuhkan orang, bisa mengusir setan. Itu kuasa tidak kita hasilkan dari diri kita, tetapi kuasa itu dari Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Pada waktu itu saya ingat sekali tutup buka tahun, kita sedang ada di satu tempat. Tiba-tiba ada telepon katakan, ada orang kerasukan. Wah, langsung kita dengan semangatnya. Oke, kita ke sana, kita akan tengking, kita akan habiskan. Pokoknya dengan nada kesombongan. Wah, itu iblis kecil, ya. Sampai di sana, sudah 1 jam iblis tidak mau keluar-keluar. Sudah mau 2 jam iblis tidak mau keluar-keluar. Kenapa? Karena kita pikir kita kuasa itu kuasa dari diri kita, bukan kuasa daripada Roh Kudus. Sampai ada orang yang bermazmur, kemudian iblis itu keluar. Jadi Bapak Ibu lihat di sini,
kuasa itu bukan berasal dari diri kita. Mari kita baca sekali lagi, satu ayat lagi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini akan sangat jelas tertulis di sini. Kuasa itu kita temukan dari mana? Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus itu sudah turun ke atas kita dan tinggal di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Jadi kita akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi ini sangat jelas bahwa Roh Kuduslah sumber kuasa kita. Terus, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. kita jadi saksi mulai dari Yerusalem, itu bicara tentang rumah kita, kemudian sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita bisa menjadi saksi sampai ke ujung bumi kalau kita tidak terima kuasa? Kuasa itu yang membuat kita bisa jadi saksi di mana kita berada. Kuasa dalam bahasa aslinya, kata kuasa di situ dalam bahasa Yunani atau Grekanya adalah dunamis atau dunamos atau dinamit. Tahu dinamit? Bahan peledak. Itu kuasa. Harusnya di dalam kehidupan kita ada dunamos, ada dunamis, ada dinamit, kuasa ledakan itu, sehingga kita bisa mentransferkan ya kuasa itu di dalam kehidupan kita. Bukan dari kita, tapi dari Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita harus bisa meledakkan kuasa Tuhan. Kita harus bisa menjadi saluran daripada Tuhan supaya kuasa itu semakin mengalir dan terus mengalir. Ya, harusnya mujizat itu bukan merupakan sesuatu yang spektakuler. Harusnya itu merupakan sesuatu yang biasa karena kita sudah terbiasa menyalurkan itu. Mengapa orang begitu kaget dan terkejut? Karena bagi mereka tidak biasa, tapi bagi kita itu sesuatu yang biasa yang harusnya kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kuasa di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi yang pertama tadi, bahwa sumber daripada kuasa itu adalah Roh Kudus. Ya, kita harus pakai dinamit itu untuk meledakkan kerajaan-kerajaan iblis di mana kita berada. Untuk menghancurkan kuasa-kuasa iblis di mana kita ada, kita ledakkan kuasa Tuhan di situ. Kita harus bertumbuh di dalam kuasa. Yang pertama, yang kedua, dari mana kita peroleh kuasa? Yang kedua adalah dari doa dan penyembahan. Doa dan penyembahan itulah yang mendatangkan kuasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak punya kuasa. Sekali lagi, kita tidak berdoa, kita tidak mempunyai kuasa. Kalau kita berdoa, kita mendapatkan kuasa, terutama ketika kita menyembah, kita sedang menarik kuasa Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau tidak datang nanti hari Selasa ini, ya, kita akan kehilangan sesuatu yang luar biasa. Ya, Tuhan sudah taruh firman-Nya di dalam hati saya untuk saya sampaikan hari Selasa malam. Ya, kita akan doa semalam. Kita terima kuasa di dalam doa dan penyembahan. Mari kita lihat bersama di dalam Markus pasal yang pertama. Yesus pun di dalam pelayanannya dia butuh kuasa. Markus 1 ayat 35. Mari kita lihat bersama. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus pun dia tahu bahwa dia adalah anak daripada Allah. Dia tahu dia adalah pribadi Tuhan. Tetapi dia sebagai manusia di dalam tubuh manusia yang terbatas itu, dia butuh yang namanya doa. Kenapa Yesus berdoa? Karena dia butuh kuasa untuk dia bisa pelayanan sepanjang hari. Tanpa doa, Yesus tahu bahwa tidak mungkin dia bisa melakukan semuanya itu. Membangkitkan orang mati seperti tadi, Lazarus mati, pemuda di Nain yang mati. Ya, tidak mungkin itu bisa dilakukan
ya, di dalam tubuh manusia yang terbatas itu, makanya Yesus sebagai manusia juga 100% itu dia butuh doa. Kalau dia bukan ada di dalam tubuh manusia, dia tidak butuh doa. Tapi karena dia ada dalam tubuh manusia yang terbatas itu, Yesus butuh doa. Karena dia bukan setengah manusia, bukan setengah Tuhan. Kalau setengah manusia, setengah Tuhan, dia adalah manusia jadi-jadian. Tetapi dia adalah 100% manusia. Dan juga dia adalah 100% Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam tubuh manusia yang terbatas itu, Yesus juga harus berdoa. Yesus juga memberikan contoh, dia dibaptis, padahal dia Tuhan. Sampai Yohanes Pembaptis katakan, harusnya aku yang dibaptis. Aku tidak layak. Tetapi dikatakan, biarlah ini seturut apa yang Tuhan rencanakan. Sebagai manusia, dia juga memberikan contoh bagi kita. Bayangkan, sebagai manusia, padahal dia Tuhan, tidak perlu itu. Tapi sebagai manusia, dia harus menjadi teladan, menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Ya, doa itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Habis selesai, Yesus berdoa pada waktu hari masih gelap, dia bangun, pergi keluar, dan dia pergi ke tempat yang sunyi, dia berdoa di sana. Hasilnya kita lihat di ayat yang ke-39. Ayat 39 adalah hasil daripada ketika dia berdoa. Ayat 39. Markus 1 ayat yang ke-39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Perhatikan ini, memberitakan Injil dan kemudian mengusir setan. Nanti Bapak Ibu bisa baca selanjutnya lagi, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Dia dapat kuasa itu dari doa yang dia lakukan pada waktu pagi-pagi. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau buka toko baru kita belum sempat berdoa, kita buka toko tidak ada kuasa. Kita melayani tidak ada kuasa. Kita bekerja tidak ada kuasa. Dengan apa kita akan melakukan sesuatu yang dahsyat sepanjang hari itu kalau kita pagi-pagi tidak berdoa? Tidak ada kuasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu doa pagi-pagi. Tujuannya adalah supaya kita punya kuasa. Dan kita bisa pakai itu di dalam kehidupan kita. Harusnya setiap kita punya kuasa yang kita tarik pada waktu kita berdoa itu. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa punya kuasa untuk seperti dinamit tadi yang menghancurkan tembok-tembok penghalang di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak iblis taruh tembok-tembok di dalam kehidupan kita yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa maju, kita tidak bisa diberkati, kita tidak bisa mendapatkan jalan keluar. Masalah demi masalah didatangkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya kuasa, kalau kita tidak punya dinamis, kalau kita tidak punya dinamit di dalam kehidupan kita, maka selamanya kita terkurung di situ. Tapi kalau kita punya kuasa, dinamit, kita akan ledakkan semua tembok-tembok itu bersama dengan Tuhan. Amin. Kuasa yang kedua kita pakai untuk membuka jalan seperti Musa tadi. Ketika mereka terdesak di belakang musuh di depan Laut Merah. Musa mengangkat tongkatnya dan laut itu terbelah menjadi dua. Itu kuasa untuk membuka jalan di dalam kehidupan kita. Kuasa yang ketiga kita pakai untuk supaya kita bisa berdoa buat suami atau istri kita. Mereka yang sudah lama kecewa terhadap Tuhan, kita pakai kuasa itu untuk tarik mereka datang kepada Tuhan. Kuasa itu kita pakai untuk berdoa buat anak-anak kita supaya berubah. Kuasa itu kita pakai supaya orang tua kita mengenal Tuhan dengan sungguh. Kuasa itu kita pakai supaya saudara kita yang masih belum percaya kepada Yesus menjadi percaya kepada Yesus. Kuasa itu kita pakai untuk supaya suami kita yang belum percaya kepada Yesus bisa sujud kepada Yesus. Mungkin dia akan diberikan mimpi pada waktu dia berdoa. Tiba-tiba muncul Tuhan. Kenapa? Karena kita minta kuasa itu turun di dalam kehidupan suami kita atau istri kita. Doa itu luar biasa Bapak Saudara. Doa itu bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Saya ulangi kalimat ini, indah sekali. Doa itu bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Mari kita buka ayatnya. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. 2
Doa bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Ini adalah cerita tentang Yosafat yang takut, kemudian dia berdoa dan dia menjadi kuat. Ya, mari kita lihat. 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Berdoa. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat yang ke-20, Yosafat menang. Dia kuat. Pada waktu dia takut, dia berdoa, dia berpuasa, dan hasilnya adalah kemenangan. Kekuatan itu ada dalam kehidupannya. Kita buka lagi dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Ya. Ini adalah bagaimana pada waktu Yesus akan disalib. Sebagai manusia, tubuh manusia, dia ketakutan. Dia sampai tawar-menawar dengan bapaknya. Kalau bisa cawan ini lalu daripada aku Bapa, tapi jadilah kehendakmu. Ya, dia tawar-menawar tapi dia bilang jadilah kehendakmu. Biarkan Tuhan punya kehendaknya jadi. Lukas pasal 22 ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Perhatikan ini baik. Yesus pun dia sangat ketakutan. Mungkin Bapak Ibu sekarang hidup dalam ketakutan. Apa yang kita harus lakukan? Berdoa. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ketakutan Yesus akhirnya menjadi hilang ketika dia berdoa. Dan itu menjadi kekuatan sehingga dia bisa menanggung jalan salib yang dia akan lakukan beberapa saat kemudian. Dia bisa menanggung setiap cambukan yang terkena di punggungnya. Dia bisa menahan mahkota duri yang masuk di kepalanya karena ada kekuatan di dalam doa. Bapak Ibu dengarkan ini adalah satu pewahyuan yang saya dapat. Ketika engkau berdoa, engkau bisa menghadapi setiap kesakitan-kesakitan yang akan datang dan engkau tidak merasakan kesakitan itu. Tidak akan menyakiti engkau karena ada kekuatan doa yang membungkus kehidupanmu. Ketika engkau berdoa, apapun nanti yang ke depan akan engkau jalani, meskipun itu sakit, engkau tidak akan rasakan karena engkau sudah berdoa sebelumnya. Tetapi jika engkau tidak berdoa, ketika itu terjadi dalam kehidupanmu, engkau akan merasakan sakit, terus kemudian akan merasakan sakit, terus kemudian akan merasakan sakit. Kenapa? Karena kita tidak memperlengkapi sebelumnya dengan doa. Tadi yang pertama, doa dapat mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Yang kedua, doa dapat menghasilkan dari yang tidak ada menjadi ada. Tadinya tidak ada, akhirnya menjadi ada. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca kisah tentang Hana yang mandul, yang tidak bisa punya anak. Dia ditertawakan oleh Penina madunya. Ya, karena Elkana punya 2 orang istri, Hana dengan Penina. Penina sudah punya anak tapi Hana belum, ditertawakan. Ya, karena kemandulan itu. Dari tidak punya anak, ketika dia berdoa seperti orang mabuk, sampai seperti dia berkomat kamit terus, komat kamit terus, komat kamit, itu saja yang Hana lakukan setiap hari. Dia berkomat kamit itu artinya dia berdoa, dia cuma berkomat kamit itu sampai dikatakan, ini belum waktunya orang minum anggur, kenapa dia sudah mabuk duluan? Mungkin stres karena dihina-hina, dia minum anggur mungkin mabuk, itu dihina-hina. Ya, ketika kita berdoa kadang-kadang kita tidak mendapatkan pujian, kita tidak mendapatkan penghargaan, malah kita dapat pencemoohan saja dari orang lain. Ketika kita berdoa kita tidak dihargai. Ketika kita berdoa kita tidak mendapatkan tempat yang terbaik. Kadang-kadang seperti Hana. Tetapi doa itu tidak mengecewakan. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa daripada Hana dan memberikan Hana seorang anak yang namanya Samuel. Samuel itu tadinya harusnya tidak ada. Tetapi karena Hana berdoa, dari yang tidak ada itu menjadi ada.
Jadi doa itu bisa mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu Saudara, sekarang apa yang tidak ada dalam kehidupanmu, berdoalah supaya Tuhan adakan di dalam kehidupanmu. Amin. Kita mungkin tidak ada iman untuk bisa memulai suatu bisnis, berdoa supaya Tuhan kasih iman. Kita mungkin tidak ada pengharapan, berdoa supaya Tuhan kasih pengharapan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang kedua. Dari mana kita dapatkan kuasa? Dari doa dan penyembahan. Tadi yang pertama dari mana? Dari Roh Kudus. Yang kedua, dari doa dan penyembahan. Yang ketiga, kuasa yang ketiga kita bisa dapatkan dari penundukan diri. Kuasa itu kita dapatkan dari penundukan diri. Urapan itu hanya turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kita melayani, kita sudah tinggi hati, urapan itu tidak akan turun. Kuasa itu tidak bisa turun. Kuasa itu bisa turun kalau kita punya hati itu rendah hati. Kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak bisa. Tuhan yang membisahkan di dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita menundukkan diri, kita merendahkan diri kita, Tuhan akan mengirimkan urapan. Kita buka bersama Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana supaya iblis itu lari dari kehidupan kita? Kita harus tunduk kepada Allah. Penundukan diri itulah yang membuat kita terima kuasa dan kita bisa mengusir iblis dalam kehidupan kita. Kita bisa pakai kuasa itu di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang punya penundukan diri, dia akan punya kuasa. Tetapi kalau orang itu tidak punya penundukan diri dalam kehidupannya, dia mau usir iblis, tidak bisa. Apalagi orang yang sombong. Orang sombong, kalau dia mau usir iblis, iblis cuma ketawa. Sifat kita sama, saya sombong, kamu sombong. Sombong kok mau usir sombong, tidak bisa. Kau tidak punya kuasa kalau engkau sombong. Iblis katakan begini, iblis kalau kau mau usir iblis, tidak bisa. Iblis kalau mengusir iblis, itu artinya bahwa kerajaannya nanti akan hancur dan tidak akan bisa bertahan. Ada ayatnya itu. Makanya Bapak Ibu perhatikan ini, kalau orang datang ke dukun dan kemudian katakan ini ada orang ini, dia punya masalah begini, ada iblis yang ganggu dia, kemudian tolong ini Pak Dukun, tolong dia usir iblisnya, hancurkan kuasa iblis dalam kehidupannya. Dukun kemudian mau doakan supaya kuasa iblis itu hancur dan gitu. Saya ingin katakan bukan hancur. Bagaimana iblis mau usir iblis? Nanti kerajaannya bisa hancur. Yang dilakukan, yang terjadi adalah ketika dukun itu mendoakan itu, kuasa yang ada dalam kehidupan orang yang diganggu itu dikeluarkan dan dimasukkan kuasa yang lebih kuat lagi daripada yang sebelumnya. Dimasukkan iblis yang lebih jahat lagi dari sebelumnya. Iblis yang sebelumnya katakan, oh bosku mau masuk, saya keluar saja. Yang ini keluar, yang lebih besar yang masuk. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan kenapa ada orang kalau ke dukun-dukun bisa kayak seperti terlepas, bukan terlepas, dimasukkan yang lebih jahat lagi. Supaya orang itu tidak diganggu sama roh ini, tapi diganggu sama roh yang lebih besar. Itulah iblis. Penundukan diri itu penting supaya kita memiliki kuasa. Pelayanan tanpa penundukan diri itu artinya kita melayani tanpa kuasa. Kita sedang melayani, sedang tidak menunjukkan kuasa Allah, tapi yang kita tunjukkan adalah diri kita. Aku yang tampil, aku yang mau. Penundukan diri itu sakit buat daging, tidak enak. Kok saya harus menundukkan dengan orang yang lebih muda? Kok saya harus menundukkan diri kepada suami? Kok saya harus menundukkan diri kepada orang tua? Padahal saya ini sudah besar, sudah punya anak. Kok saya harus menundukkan diri sama mereka? Tidak enak buat daging, tetapi buat roh itu enak. Pada waktu kita menundukkan diri itu buat daging itu berteriak, seperti kita sedang dicubit, sakit.
Kadang-kadang sulit untuk menundukkan diri karena sakit buat daging kita. Tetapi itu ada bagusnya untuk supaya Tuhan bisa memakai kita lebih dan lebih lagi. Supaya kehidupan kita lebih berkuasa karena kita punya penundukan diri. Dan penundukan diri ini juga bisa hasil yang luar biasa. Bisa membawa orang yang belum percaya Yesus bisa menjadi percaya. Suami yang selama ini tidak percaya Yesus, tapi kalau dapat istri yang selalu katakan, coba kamu buat ini. Iya, saya buat. Kamu lakukan ini. Iya. Tidak pernah dia bantah. Dia selalu menundukkan diri. Tidak pernah dia mau menjadi kepala dalam rumah tangga. Akhirnya suami ini katakan, wah, luar biasa ya gereja ajar kamu ya. Pendudukan dirimu luar biasa. Saya ingin kenal Tuhan kamu. Karena engkau menundukkan diri. Coba kita buka bersama. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Kita baca ayat terakhir, 1 Petrus 3, masih ada satu ayat lagi. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tanpa perkataan, kita tidak usah bicara banyak. Pak, ayo ke gereja, papi, ayo ke gereja. Tidak usah banyak bicara. Dengan kelakuan kita yang menundukkan diri kepada suami, ya sebagai istri, kita menundukkan diri kepada suami, tanpa perkataan, suami itu dimenangkan. Karena ada kuasa dalam penundukan diri. Kuasa itulah yang menarik suami itu akan datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya penundukan diri, kita selalu membantah. Kita selalu katakan tidak. Kita selalu punya alasan dan sebagainya. Bagaimana suami itu punya kuasa? Jangan-jangan kuasa daripada suami itu habis karena perbuatan istri. Sedikit agak ekstrim ya. Tetapi suami itu punya kuasa. Tapi yang bisa menggembosi kuasa daripada suami itu adalah istri. Ketika istri tidak mau tunduk kepada suami. Kuasa suami tiba-tiba hilang dari kehidupannya. Kalau istri suka melawan, suka membantah, itu sama dengan menghancurkan kuasa yang ada dalam kehidupan suami. Sehingga suami tidak lagi punya kuasa dalam memimpin rumah tangga. Karena digembosi sama istrinya. Mari kita buka satu ayat terakhir. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16, ayat yang ke-19. Hakim-Hakim pasal yang ke-16, ayat yang ke-19. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Mulailah Simson ditundukkan, bukan perempuan itu yang menundukkan diri, tetapi Simson yang ditundukkan oleh wanita. Terus, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Perhatikan ini baik. Ketika seorang suami itu ditundukkan oleh istri, suami itu akan kehilangan kekuatan. Kekuatan itu akan lenyap daripadanya. Ketika seorang wanita berhasil menundukkan laki-laki atau suami, dengan demikian kekuatan suami itu dihabiskan. Sehingga suami itu tidak punya kuasa. Makanya nanti jangan sampai kita protes. Papi ini kok kayak tidak punya wibawa. Papi ini kalau tidak punya kuasa, tidak bisa memimpin rumah tangga dengan baik. Apa ciri orang yang kehilangan kuasa? Dia tidak lagi bisa memimpin dengan baik. Tidak bisa memimpin istri, tidak bisa memimpin anak. Itu orang kehilangan kuasa. Dia tidak punya pengaruh lagi. Yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah kehilangan kuasa, suami-suami yang kehilangan kuasa, cirinya adalah perkataannya sudah tidak lagi didengar.
Dia mau bicara apa, istri buat yang lain, anak-anak buat yang lain. Itu artinya suami sudah kehilangan kuasa. Mengapa suami bisa kehilangan kuasa? Karena yang membuat suami kehilangan kuasa itu adalah istri yang tidak mau dengar kepada suami, yang tidak mau menundukkan diri kepada suami. Di depan banyak orang suami suruh begini, dia tidak buat, malah dia bantah. Dia permalukan suaminya di depan umum. Itu sama saja menggembosi kuasa daripada suami, dan suami sudah kehilangan kekuatannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat ada keluarga yang suaminya sudah tidak punya kuasa, itu dikarenakan karena istrinya tidak punya penundukan diri. Kita harus belajar menundukkan diri supaya kita dukung. Harusnya suami ini kekuasaannya jangan sampai hilang. Kita harus tambah kuasanya dengan cara kita menundukkan diri. Ya. Taat apa yang diperintahkan. Itulah yang membuat kekuatan suami itu kembali dipulihkan. Penundukan diri itu artinya kita tahu sebagai istri kita itu cuman di bawah suami. Suami adalah kepala, dia yang memutuskan, dia yang menentukan. Kita cuma bisa memberikan usul, tapi yang memutuskan adalah suami. Jangan sampai ketika suami sudah memutuskan, kita ngambek. Ya, ngambek kenapa sebagai istri? Karena usul saya tidak diterima. Karena saran saya tidak didengar. Oh, lebih dengar sarannya orang lain. Ngambek. Maunya supaya sarannya diterima. Itu hati-hati. Kadang-kadang ini adalah roh manipulasi, roh sihir yang membuat suami harus mengikuti keinginan daripada istri. Itu terjadi dalam gereja. Ada jemaat-jemaat yang ingin sesuatu, kalau dia tidak dapat dia ngambek. Itu sama dengan roh sihir, supaya pendetanya ikut akan kemauan dia. Inilah yang melucuti kuasa-kuasa itu di dalam gereja, di dalam rumah tangga. Ini harus diajarkan Bapak Ibu Saudara, supaya kita punya rumah tangga itu rumah tangga yang penuh dengan kuasa. Suami bisa memimpin dengan baik, karena istri-istri juga mau menundukkan diri. Bukan suami yang ditundukkan istri. Seperti tadi ayat tadi, Simpson ditundukkan oleh Delila. Dia ditundukkan sehingga dikatakan kekuatannya lenyap. Kalau istri sudah bisa berhasil menundukkan suami, jangan heran kalau kekuatan suami lenyap. Jangan heran. Ini papi ini kayak tidak punya wibawa, tidak punya otoritas, tidak punya kuasa. Jangan bilang begitu, sebab yang membuat itu hilang adalah dirimu sendiri yang tidak mau tunduk kepada suami. Jangan heran kalau suamimu tidak lagi bisa memutuskan sesuatu. Karena setiap kali dia memutuskan sesuatu kita tidak menghargai. Kita menertawakan pilihannya. Marilah kita mendukung supaya suami-suami dikembalikan kuasanya oleh Tuhan untuk bisa memimpin rumah tangganya dengan baik. Ya, amin.